Bab 1408, kembali ke perlombaan naga. Hermit berkata, saat itu, hanya ada dua kaisar terkuat dari umat manusia, Kaisar Manusia Abadi dan Kaisar Iblis Kebencian. Bahkan Kaisar Buddha, Kaisar Guntur, Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang berada di peringkat di belakang mereka. Namun, iblis mental Kaisar Iblis Kebencian terlalu kuat. Dia membenci seluruh dunia dan tersesat, mengakibatkan bunuh diri pada akhirnya. Sangat disayangkan. Jika bukan karena Kaisar Manusia Abadi yang menekan Kaisar 9 ras primordial, umat manusia pasti tidak akan memenangkan pertempuran itu. Saat menyebutkan perang kuno, suasana di kapal kecil tiba-tiba menjadi berat. Jika bukan karena orang bijak dan ahli bijak dari zaman kuno yang meletakkan dasar dan bertarung dengan darah mereka, kemuliaan umat manusia saat ini serta peradaban budidaya yang berkembang tidak akan ada. Jangan bahas itu lagi. Hermit melambaikannya dan menilai Su Zimo. Kamu telah berubah sedikit setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Su Zimo menjawab, itu semua karena takdir dan kebetulan. Kultivasimu masih terlalu rendah. Hermit menggelengkan kepalanya. Kelahiran dua tabu besar, Hou dan Naga Phoenix, pada generasi ini pasti akan menyebabkan ras primordial membuat langkah besar. Meskipun kamu tabu, kultivasimu hanya di ranah tubuh bersama. Melawan patriark ras primordial, kamu tidak berdaya, apalagi kaisar ras primordial. Jantung Su Zimo berdetak kencang ketika dia bertanya, Senior, maksud Anda, ras primordial mungkin memulai pertempuran besar di daratan Tianhuang. Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Hermit menghela nafas dengan lembut. Awalnya, pertempuran ini mungkin hanya terjadi bertahun-tahun kemudian. Tapi sekarang setelah kedua tabu itu muncul, bahkan ras primordial tidak bisa duduk diam. Ras manusia memiliki sejarah panjang dan banyak sekte super. Mengingat fondasi kita selama bertahun-tahun, tidak bisakah kita mengalahkan ras primordial? Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Itu akan sulit. Hermit berkata, sulit bagi manusia untuk melawan ras primordial tanpa bakat tak tertandingi seperti Kaisar Manusia Abadi. Masih belum diketahui siapa yang akan menjadi penguasa daratan Tianhuang. Kata Hermit penuh arti. Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan, kamu adalah tabu naga Phoenix. Jika kamu kembali ke ras naga, kamu pasti akan dilindungi oleh mereka. Jika kamu masih peduli dengan hubunganmu dengan ras manusia, aku harap itu ras naga akan dapat bergabung dengan ras manusia melawan ras primordial lainnya saat pertempuran datang. Jangan khawatir, Senior, Su Zimo mengangguk. Sebenarnya, bahkan tanpa peringatan Hermit, Su Zimo berniat membuat persiapan yang sama. Alasan mengapa Badan Utama Martial Dao mengirim telur Kun Peng kembali ke Beiming adalah karena dia berharap dia bisa meminjam kekuatan ras Kun di masa depan. Senior, bagaimana kekuatan tempurmu dibandingkan dengan Kaisar Manusia di zaman kuno? Su Zimo bertanya lagi. Menurut pendapatnya, jika Hermit bisa mengalahkan Patriark ras Golden Crow dengan begitu mudah, kekuatan tempur yang terakhir pastilah yang terbaik di antara para kaisar. Hermit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kaisar Manusia Abadi. Kelahiran Naga Phoenix akan menyebar melalui daratan Tianhuang tak lama lagi dan bahkan Pulau Divine Phoenix tidak akan bisa melindungimu. Kamu harus menuju ke lembah tulang naga. Pandangan waspada melintas di mata Hermit. Ras Kaisar Gagak Emas sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Gagak Emas di era purba. Hanya lembah tulang naga yang bisa melindungimu. Bahkan kamu tidak bisa mengalahkannya, Senior. Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Hermit menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, saya sudah bisa merasakan kesengsaraan surgawi. Saya tidak punya banyak waktu tersisa di daratan Tianhuang. Jika aku pergi, Pulau Divine Phoenix tidak akan lagi memiliki kaisar. Kamu akan menjadi satu-satunya yang bisa kami andalkan jika terjadi sesuatu. Jangan khawatir, Senior, Su Zimo berkata dalam-dalam, sebagai tuan muda dari Divine Phoenix Island, saya pasti akan melindungi semua makhluk hidup di Divine Phoenix Island dengan sekuat tenaga. Iya, Hermit berkata, aku akan mengobrak-abrik ruang angkasa dan memindahkanmu ke lembah tulang naga. Kamu tidak perlu kembali ke Divine Phoenix Island. Kelahiran naga Phoenix pasti akan menyebabkan badai besar. Satu-satunya cara Su Zimo bisa bertahan adalah jika dia bersembunyi di lembah tulang naga. Hermit mengulurkan telapak tangannya. Tanpa membuat gerakan apapun, dia hanya meraih kekosongan dengan lembut. Kekosongan di depannya tiba-tiba runtuh dan lorong gelap muncul saat angin jahat berhembus di dalamnya. Terowongan spasial dibentuk dengan air mata biasa. Ini setara dengan memanggil jimat pengalihan utama. Metode kasual seorang kaisar sudah mengejutkan ini.
Su Zimo menyipitkan matanya sedikit, tampak terkejut. Lanjutkan, Hermit mengangguk kecil. Tuan muda, aku akan mengikutimu juga. Kata Mo Ying buru-buru. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Tidak, itu lembah tulang naga. Sebagai manusia, tidak nyaman bagimu untuk masuk. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi. Dengan mengatakan itu, Su Zimo melompat ke terowongan spasial. Hermit menarik kembali telapak tangannya dan kekosongan berangsur-angsur sembuh. Kamu juga harus kembali. Dia melambai ke Mo Ying. Setelah itu, tubuhnya melayang tak terkendali menuju Divine Phoenix Island dan menghilang dalam sekejap mata. Hermit berbaring sekali lagi dengan senyum tipis dan kilatan darah menyeramkan di matanya. Dia mengambil topi jerami hijau di sampingnya dan menutupi wajahnya. Lembah tulang naga. Tiba-tiba, retakan raksasa muncul di langit dan sosok Su Zimo turun. Melihat lingkungan yang familiar dan merasakan aura ras naga, Su Zimo menghela nafas lega. Syukurlah, tidak ada yang salah. Pertapa. Su Zimo bergumam pelan sambil berpikir keras. Siapa di sana? Keturunan Su Zimo menarik perhatian beberapa naga yang berpatroli tak lama kemudian. Banyak naga bergegas. Kamu adalah Tuan Muda. Ketika naga melihat Su Zimo, mereka tertegun sejenak sebelum bereaksi dengan cepat dan berseru. Tuan Muda masih hidup. Para naga bersorak. Dalam pertempuran lembah langit dan bumi, meskipun orang luar tidak tahu bahwa Su Zimo adalah Tuan Muda ras naga, para naga tahu segalanya. Banyak naga sedih ketika mereka mendengar bahwa Su Zimo diasingkan ke kehampaan. Bahkan Long Chang yang memiliki garis keturunan naga Dewa Lima Cakar tidak bisa merasa bahagia. Berbicara secara logis, dengan kematian Su Zimo, dia akan mewarisi posisi Tuan Muda ras naga dengan lancar. Namun, di dalam hatinya, dia lebih suka Su Zimo bertahan. Dengan begitu, dia akan dapat terus meningkat dan memiliki tujuan untuk dikejar. Long Mo telah kembali. Berita itu menyebar dengan cepat melalui lembah tulang naga. Long Si bergegas. Naga Tyrant yang dulunya pemarah sekarang tertawa dan menangis dengan mata berkaca-kaca. Su Zimo bahkan melihat Solitary Cloud. Solitary Cloud mengenakan jubah merah dari garis keturunan naga penerangan, jelas bahwa dia sekarang adalah bagian dari garis keturunan naga penerangan. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa garis keturunan naga Solitary Cloud sekarang sangat murni. Ini berarti bahwa Solitary Cloud telah terlepas dari garis keturunan naga banjir dan berubah menjadi naga sejati sepenuhnya. Menguasai. Solitary Cloud berlutut di depan Su Zimo dan bersujud. Bagus, sangat bagus. Su Zimo mengangguk dan melambaikan lengan bajunya, membantu Solitary Cloud berdiri. Di tanah warisan Dao, Solitary Cloud pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Su Zimo. Sekarang awan soliter telah berubah menjadi naga sejati dan memperoleh kesempatan yang hanya miliknya. Su Zimo juga senang. Long Mo, bagus kamu tidak mati. Hahaha. Saat itu, tawa hangat Long Chang terdengar. Dia melangkah dengan langkah besar dan berkata sambil tersenyum, kamu telah kembali pada waktu yang tepat. Saya telah memahami kekuatan surgawi bawaan lainnya. Mari bertarung lagi dan saya dapat membiarkan Anda mengalaminya. Bab 1409, Hantu Berkepala Merah yang Terluka. Oh. Tatapan Su Zimo beralih ke Long Chang saat dia sedikit mengangguk. Tidak buruk, kamu sudah memasuki ranah tubuh bersama. Long Chang telah terjebak di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan selama bertahun-tahun. Meskipun dia dikalahkan dalam pertempuran dengan Su Zimo, semangat juangnya menyala. Lebih jauh lagi, dia sangat diuntungkan dari pertempuran itu. Tidak lama setelah dia kembali ke pengasingan, dia merasakan ranah kultivasinya bergeser dan menerobos ke ranah tubuh bersama dalam satu gerakan. Kembali ketika dia berada di alam karakteristik Dharma, Long Chang memahami dua kekuatan surgawi bawaan. Setelah memasuki ranah tubuh bersama, dia memahami kekuatan surgawi bawaan lainnya dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Itulah alasan mengapa dia mencari Su Zimo dengan penuh semangat dan ingin bertarung lagi. Long Chang, apa yang kamu lakukan? Long Si mengangkat alisnya dan memelototi Long Chang, berkata dengan sikap tidak ramah, Tuan muda kita baru saja maju ke alam karakteristik Dharma belum lama ini, tetapi Anda sudah berada di alam tubuh bersama. Apa yang harus diperjuangkan? Ini benar-benar tidak adil. Haha, Long Chang tertawa terbahak-bahak dan menggoda, hatimu sudah sakit sebelum pertarungan dimulai. Jika kita benar-benar berakhir berkelahi, kalian berdua tidak bisa bergabung. Itu bukan urusanmu. Long Si mengangkat tinjunya. Lupakan. Long Chang tersenyum. Tuan muda, kami akan bertarung lagi setelah Anda maju ke alam tubuh bersama. Dalam ras naga, Anda adalah satu-satunya yang layak menjadi lawan saya.
Alam tubuh bersama. Su Zimo tersenyum lembut. Saya sekarang. Long Chang tercengang. Naga-naga itu juga melebarkan mata mereka dan menatap Su Zimo dengan tidak percaya, berpikir bahwa mereka salah dengar. Berapa tahun telah berlalu sejak Tuan Muda memasuki alam karakteristik Dharma? Naga memiliki rentang hidup yang panjang. Bertahun-tahun yang berlalu terasa seperti sekejap mata bagi para naga. Su Zimo tidak banyak bicara dan hanya melepaskan kekuatannya sebagai tubuh bersama secara perlahan. Naga terkejut. Memang, Long Chang senang dan matanya berbinar. Bagus, bagus, bagus. Itu sempurna. Ayo bertarung di Dragon Blood Battlefield lagi. Kamu bukan tandinganku. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Mengapa? Ekspresi Long Chang menjadi gelap karena ketidaksenangan. Apakah kamu memandang rendah aku? Lagi pula, dia memiliki garis keturunan dari naga Dewa Lima Cakar yang merupakan garis keturunan paling mulia dari ras naga. Dia memiliki kebanggaan yang mendalam pada dirinya sendiri. Dia memang kalah dari Su Zimo di masa lalu dan dia juga yakin akan kekalahannya dalam pertempuran itu. Namun, dia tidak pernah mengaku kalah. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mengalahkan Su Zimo secara terbuka. Dia ingin mengambil kembali kemuliaan naga surgawi Lima Cakar. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Sebagai gantinya, dia menyalurkan garis keturunannya dan tulangnya berderak saat aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Mengaum. Dia mengangkat kepalanya dan melolong. Raungan itu bukanlah raungan naga murni. Sebaliknya, itu bercampur dengan tangisan Phoenix yang samar dan jelas. Segera setelah itu, tangan Su Zimo berubah menjadi sepasang cakar yang mengancam. Tiba-tiba, sepasang sayap raksasa menjulur dari punggungnya. Setiap bulu berwarna merah dan kristal dengan nyala api. Dia tidak berubah menjadi naga Phoenix sepenuhnya. Meski begitu, aura tabu yang dia pancarkan masih menyebabkan ekspresi naga berubah dan hati mereka bergetar. Semua naga yang hadir berlutut di tanah dengan ekspresi terkejut. Bahkan Long Chang menundukkan kepalanya melawan aura tabu. Pada saat itu, garis keturunan naga surgawi Lima Cakar ditekan sepenuhnya. Tidak jauh, awalnya ada beberapa tetua naga yang terbang di udara. Namun, ketika aura itu turun, mereka terkejut dan turun dari udara dengan tergesa-gesa dengan ekspresi bingung. Bang, 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 satu demi satu, aura kuat meledak dari lembah tulang naga. Beberapa tetua agung ras naga yang awalnya mengasingkan diri terkejut oleh aura tabu dan keluar satu demi satu, melihat ke atas. Tabu Naga Phoenix. Grand Elder Naga Biru berseru dengan mata melebar. Dia melakukannya. Grand Elder Illumination Dragon tidak bisa menahan tawa secara emosional. Semua naga terkejut saat menyebutkan kata-kata tabu Dragon Phoenix. Long Chang merasakan ketidakberdayaan ketika dia melihat sosok di udara. Sebuah tabu primordial. Meskipun garis keturunannya mengejutkan, dia berbakat dan memiliki banyak kartu truf. Sampai sekarang, dia tidak memiliki kemampuan untuk menantang tabu. Dia tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan berharap untuk melawan Su Zimo lagi. Memikirkan bahwa jarak antara mereka berdua hanya akan meningkat setelah beberapa tahun. Long Mo, suara Grand Elder Illumination Dragon terdengar, ikuti aku untuk bertemu seseorang. Mengamati sekelilingnya, tatapan Su Zimo mendarat di Long Chang. Mengangguk, dia kembali ke wujud manusianya dan pergi bersama Grand Elder Illumination Dragon. Tak lama, mereka berdua tiba di depan sebuah gua raksasa. Gua itu berbau ramuan obat yang sangat menyengat. Gua itu sangat luas dan hanya ada satu orang. Rambut merahnya seperti api dan dia memiliki penampilan yang kasar. Dengan tatapan membara, dia memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Hantu berkepala merah. Su Zimo tertegun sejenak. Dia sudah berubah menjadi naga Phoenix. Hantu berambut merah itu mengalihkan pandangannya ke Su Zimo dan bertanya. Su Zimo mengangguk sebelum mengerutkan kening. Hantu berkepala merah, kamu terluka. Iya, hantu berkepala merah itu memiliki ekspresi yang mengerikan. Mengapa kamu tidak pergi ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri? Su Zimo bertanya lagi. Grand Elder Illumination Dragon di samping menjelaskan, meskipun mata air surgawi primordial dapat menghidupkan kembali daging yang mati dan menumbuhkan kembali, dampaknya pada para ahli alam leluhur hampir dapat diabaikan. Siapa yang bisa menyakitimu? Sambil mengerutkan kening, Su Zimo mau tidak mau bertanya. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki hantu berkepala merah itu? Saat itu, dia bertarung melawan Kaisar Dharma dari biara-biara Buddha dengan hasil internesin dan bahkan menghancurkan dua sekte super sendirian. Tapi sekarang, hantu berambut merah itu terluka.
Hantu berambut merah itu berkata dengan suara yang dalam, hari itu, setelah aku meninggalkan lembah pemakaman naga, aku tidak kembali ke lembah tulang naga. Sebaliknya, aku pergi ke tempat lain. Setelah hening sejenak, Su Zimo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, lembah 1000 setan. Betul sekali. Hantu berambut merah itu mengangguk. Kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa wajah darah muncul di lautan darah 1000 tahun lembah 1000 iblis juga. Aku tentu saja harus mencari tahu lebih banyak. Saat itu, wajah berdarah disembunyikan di dasar lembah pemakaman naga. Jika bukan karena penampilan Dai Yue, bahkan Biksu Yuan Bei dan hantu berambut merah tidak akan menyadari keberadaan wajah berdarah itu. Wajah berdarah itu kemungkinan besar adalah dalang sebenarnya di balik kehancuran kekaisaran kian besar. Kematian anak hantu berambut merah itu mungkin ada hubungannya dengan wajah berdarah itu juga. Mengingat temperamen hantu berkepala merah itu, dia secara alami tidak akan ketinggalan menerima berita tentang wajah berdarah itu. Kau melihatnya? Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, hantu berkepala merah memiliki ekspresi muram. Sebelum aku bisa melihat dengan jelas apa yang ada di bawah laut darah 1000 tahun, aku terluka olehnya dan hampir mati di dalam. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Laut darah 1000 tahun bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Grand Elder Illumination Dragon berkata dengan suara yang dalam, Zimo, laut darah itu sangat menakutkan. Kamu tidak boleh menginjakan kaki ke dalamnya sebelum kamu berkultivasi ke alam Mahayana. Su Zimo mengangguk.